Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selalu nonton video-video saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian juga yang belum subscribe ya, biar saya tuh lebih semangat lagi bikin kontennya. Kali ini mau bikin video salah satu komenan yang ini nge-review toko Nenu Cosmed. Kita jelajahi toko Nenu Cosmed. Toko saya ya, yang berada di Jalan Waspada Raya nomor 1C ya. Ini tuh jalannya itu tuh simpang 3 ya. Sini pokoknya sih di sini tuh rame banget ya. Dari tulang lalang orang-orang pas banget sih, kalau kata orang-orang sih tempatnya strategis banget. Alhamdulillah ya, kalau yang belanja tuh ada terus gitu. Ini toko aku dari depan sih dulu sih pas-pasan buka sih emang sih ada konsep gitu ya, dari toko saya pengen begini karena waktu kemarin itu pas-pasan saya buka pas-pasan corona juga, dan ya nggak memikirkan konsep. Daripada saya memikirkan konsep, lebih baik saya pakai modal ya. Kita masuk toko saya yang di dalamnya ya sih cuma sedikit dan ya saya sih nggak punya modal lagi gitu ya. Saya sih manfaatin yang ada aja deh, yang bisa, selama bisa dipajang dan ya. Sini sih kalau di sini sih bagian saya kalau bikin input barang, jualan online aku sih semuanya di sini. Dan saya juga sih mempunyai gudang ya. Gudang itu perlu banget ya buat kalian ya. Dan masih banyak banget sih barang saya juga sih yang di gudang, yang di sini enggak dipajang semuanya ya, karena nggak ada penyimpanannya juga. Keadaan toko saya sebenarnya sih malu gitu ya nge-review toko sendiri gitu ya, karena ada komenan permintaan suruh nge-review gitu ya toko saya, yang dijualnya apa, yang lakunya apa. Saya sih sudah cerita ya dulu ya, konsep toko kosmetik saya itu produk-produk online ya. Kalau jualan di pinggir jalan begini itu susah. Kalau di pasar ya mungkin laku. Saat mengubah konsep toko saya dari jualan produk-produk online ke produk yang sudah terkenal, yang sudah ada di iklan di TV, saya juga dulu sih bingung gitu ya, harus jual produk apa. Lebih banyak ketakutan gitu ya, saya belanja ini itu takutnya si barangnya nggak berjalan, tidak berjalan, modelnya tidak berjalan. Ini sih pengalaman saya selama buka toko kosmetik. Saya juga sih dulu tidak tahu ya yang saya jual tuh produk-produk apa yang laku itu. Sekarang sih saya tahu gitu ya sama produk-produk yang saya jual itu, hingga saya tuh diprioritasin. Saya mau kasih tip ya, dengan pengalaman saya selama ini mengelola buka toko kosmetik. Tips ke-1 ya, buat kalian pemula yang mau jualan kosmetik, ya produk-produk terkenal dulu, yang seperti yang udah ada iklan di TV. Nah, orang tuh tidak tahu gitu ya, kalau kita jualan online, yang mereka tahu itu ya produk-produk yang udah terkenal begitu, yang sudah ada iklan di TV. Tahu produk yang begitu. Kalian ya pemula, wajib yang kalian tuh harus belanja itu produk-produk. Bakal ada yang nanyain ya,
seperti produk Citra, Vaseline, Wardah itu tuh. Wardah itu pokoknya harus ada ya, seperti produk Emina, produk Fon dari Mustika Ratu, Fai Lovely. Ini sih yang wajib-wajibnya pasti orang tuh bakalan beli ya. Dari produk Rexona, dari produk Purbasari, dari Kelly, apalagi Viva ya. Walaupun Viva itu kosmetik lama, tetapi dia tuh sampai sekarang tuh masih laris manis ya. Seperti produk-produk Marina sih seperti Oval ya, Rexona, dan seperti Elif gitu ya. Dan yang tuh buat pemula itu ya harus belanja yang kayak begitulah, yang sudah bermerek-merek gitu ya. Masih banyak gitu ya yang saya tidak ceritain gitu ya, yang tidak omongin. Tips kedua ya, kalian tuh harus jualan ngikutin peminat pembeli. Mungkin ya kalian tuh ya udah belanja gitu ya produk-produk yang sudah terkenal, yang kalian belanja pastinya tuh ada gitu ya kekurangannya, ada lah gitu ya orang-orang yang belanja ke toko ya, nanyain pas-pasan nanyain barang yang kalian tuh belum jual. Saya kalau ada yang nanyain kalau kalian belum jual, tulisin ya, tulisin. Ntar kalau kalian belanja, adain. Ilmu yang didapatkan dari karyawan, saya suka belanja di toko itu, kan saya selalu sharing gitu ya. Bang, kalau ada yang nanyain, tulisin. Jadi saya ngikutin seperti begitu gitu ya. Karena jualan itu harus ngikutin pembeli. Sekarang sih saya lebih ngikutin peminat pembeli gitu. Pokoknya apalagi yang ditanyain produk itu yang sering ditanyain sama orang, kita belum ngadain, itu tuh harus wajib ngadain ya. Kalau kita ngikutin minat pembelinya, yang belanja ada terus ya, setiap hari pendapatan ada terus, biar perjalanan modal itu tuh berjalan. Kita jualan ngikutin banyak pembeli, pastinya setiap harinya dapat uangnya bisa diputar lagi, belanja ke produk ini, belanja ke produk itu. Tip ketiga ya, kalian tuh kalau udah berjalan jualan toko kosmetik, kalian tuh harus memperhatikan produk-produk yang laku tuh apa, setiap hari yang dibeli sama pengunjung kita tuh apa. Harus tahu gitu ya produk-produk yang di toko kamu yang jual tuh apa ya. Seperti saya ya, saya sih setiap hari ya di toko saya produk yang setiap harinya lakunya apa, yang laku itu di toko saya, yang laku itu setiap hari sih ada terus ya peminatnya. Produk Wardah, produk Emina itu tuh paling ada ya tiap harinya. Dan produk Fon juga sih tiap harinya juga ada gitu ya, selalu keluar. Dan yang paling laku itu ya produk Viva. Dan jangan lupa ya, kalian tuh harus belanja Sopen juga gitu ya. Sopen ini tuh wajib banget ya buat kalian yang jualan toko kosmetik sih. Kalau dari bedak sih paling lakunya produk Wardah, produk dari Viva, dari Marina, dari Fixi ya. Sih buat kalian ngikutin aja gitu ya peminat pembeli kalian gitu ya, karena semua daerah tuh beda-beda gitu ya, ada peminatnya apa. Pokoknya sih kalau Rexona juga sih
wajib gitu ya. Tetapi yang di toko saya prioritasin itu ya pewarna rambut gitu ya. Karena pewarna rambut itu ini tuh setiap harinya itu tuh yang belanja di toko saya tuh banyak juga gitu ya. Saya sih selalu memperhatikan stok pewarna rambut gitu. Yang lagi viral itu yang Makarijo itu ya. Yang Makarijo itu ini yang paling laku tuh ya di toko saya. Ini sih pelurus rambut toko produk Makarijo tuh harus ada juga ya, dari masker rambutnya, dari masker rambut, dari krim batnya, pokoknya sih harus ada gitu ya. Dari hand body yang paling laku di toko saya Lovely, Marina dan Vaseline, dan masih banyak yang laku-lakunya gitu ya. Dan kalau Lulur ya, yang paling laku itu Swinsui dan Purbasari ya, dan Marina juga sih laku, dan Herbolis ini laku juga gitu ya. Ya pokoknya sih buat kalian harus ngikutin pembeli kalian gitu ya. Dan sih kalau dari kutek sih kutek sih harus wajib beli. Dari maskara, orang tuh lebih banyak maskara ini Essence, Wardah, Maybelline nih. Ini Maybelline yang ini laku, apalagi KL itu paling laku banget. Dan produk Infrora juga sih laku ya. Dari Fancy Alisnya laku, dan kutek-kuteknya juga sih laku gitu ya. Sih kalau saya sih ngikutin ini sih udah ngikutin peminat pembeli gitu ya. Jadi sih setiap harinya, apalagi kalian tuh masker, kalau masker seperti ya yang lagi viral, yang lagi rame-rame, yang lagi hangat-hangat, kalian tuh jual juga gitu. Di toko saya juga sih yang produk-produk online sih bukannya nggak laku, sih laku. Tetapi kalian tuh kalau pengen jualan produk online, terlebih dahulu sih jual yang viral-viral aja, yang orang tahu. Kalau orang tahu gitu, produk viral pasti orang tuh banyak yang tahu gitu ya, seperti sabun Juki, Clean Skin, ini yang paling laku, ini paling laku. Pokoknya sih kita juga sih jualan harus punya trik-trik sendirinya gitu ya. Seperti Scarlett sih laku banget gitu ya ini ya. Kalau dari Hanasui, kalau produk Hanasui sih laku ya. Dari semuanya ini laku, dari serumnya laku. Buat tambahan lagi ya, buat kalian sih kalau jualan kosmetik, sekalian jualan seperti jualan spons, koasnya, sisir-sisir, itu tuh lebih untungnya lebih gede gitu ya, tinimbang kita dengan itu kosmetik gitu. Kalau dari harga koas sih saya suka misalkan dari modalnya itu 15.000 saya jual 30 gitu ya. Kalau produk-produk seperti gitu tidak ada yang nawar, lebih kita produk-produk yang itu kosmetik yang udah terkenal pasti ada yang nawar gitu ya. Dari keperluan ya kosmetiknya. Seperti saya sih kalau kalian jualan masker selalu utamain koasnya, selalu utamain koas ininya. Dan jangan lupa Rexona sasetnya juga laku, Lovely cream laku. Pokoknya ya dari ini tuh wajib kalian tuh harus ngadain ya. Seperti saya dari
dari produk-produk kininya ini tuh laku banget gitu. Dan ya buat kalian juga sih, dari produk-produk baginya juga, biar dikis dari parfum sih saya lebih banyaknya eskulin gitu ya. Peminatnya lebih lakunya eskulin ya. Kalau dari itu bagi Kasen, Johnson, BM dikis, dari Mitu juga sih laku juga gitu ya. Dari parfumnya sih yang paling dibanyakin itu Vos, Casablanca, dan masih banyak lagi ya. Ya mungkin kalian tuh, dan minyak telon, minyak kayu putih itu tuh jangan sampai tidak ada. Ini tuh paling laku di sini. Apalagi kalian tuh Veditalk ya, paling laku ya. Ya obat-obatannya sih kalau kalian pengen jualan kosmetik sama obat-obatannya sih ngikutin peminat aja deh ya. Kalau suruh saran saya gitu. Pokoknya sih kalian tuh harus bisa memperhatikan gitu ya, peminat, pelanggan kalian tuh apa gitu ya, biar kalian tuh jualannya selalu rame terus. Buat kalian juga, dan tips keempat ya, misalkan kalau udah tahu, udah ngerti sama barang-barang jualan kalian tuh apa, yang lakunya apa, stok tuh jangan sampai habis ya. Tips-tips dari saya selama saya ngelola usaha ya, semoga sih bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang selalu nonton video-video saya doain selalu rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita impiannya terkabul. Dan kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.